Wanita cantik Nan Bahenol ini sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan pacarnya. Mereka berlibur di sebuah tempat di Italia. Pacarnya memberitahu kepada semua teman-temannya bahwa ia sedang ulang tahun pada saat itu. Mendengar hal itu, teman-temannya mengucapkan selamat kepadanya dan ikut gembira bersamanya. Namun bukannya merasa senang, wanita itu malah pergi meninggalkan pacarnya dan memilih untuk menyendiri mengelilingi kota itu sendirian. Pada saat dia berkeliling, dia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dia lalu berlari pergi meninggalkan kota itu dan ingin kembali bersama pacarnya. Ternyata benar, ada seorang tak dikenal sedang mengikutinya, dan tiba-tiba wanita itu diculik oleh orang yang tidak dikenal dan disekap di sebuah tempat yang ia tidak ketahui. Dia diculik oleh seorang pria yang tidak ia kenal, dan usut punya usut, pria tersebut sudah lama mengagumi wanita itu, dan karena itu dia menculiknya. Pria ini mengatakan akan tetap menculiknya dan tidak akan membebaskannya selama 365 hari. Dan ia akan membuat wanita itu jatuh cinta kepadanya. Jika dalam waktu 365 hari wanita itu tidak juga jatuh cinta kepadanya, maka dia akan melepaskannya pergi. Adegan berawal dengan menampilkan sebuah kastil di pinggir pantai. Massimo dan ayahnya sedang melakukan pembicaraan serius dengan mitra kerja keluarga mereka. Di sisi lain, Massimo melihat seorang wanita cantik yang tidak ia kenali, sedang menari di pinggir pantai. Kemudian ayahnya mendekatinya dan bertanya, apa yang sedang dia lihat. Namun tiba-tiba, ayah Massimo tertembak dari belakang, tepat di dadanya dan seketika tewas di tempat. Sementara Massimo, yang juga terkena tembusan peluru, masih dapat diselamatkan. Waktu pun berlalu, setelah 5 tahun kemudian, di San Francisco, di sebuah kota di Amerika Serikat. Adegan menampilkan di mana Massimo sedang mengadakan rapat dengan beberapa petinggi bank yang dia percayai. Namun Massimo merasa kesal, karena bukannya memberi keuntungan kepada Massimo, bank tersebut ternyata bangkrut, dan hanya dapat mengembalikan beberapa persen saja. Tetapi Massimo tidak tinggal diam, Massimo mengancam akan membongkar kebobrokan masing-masing petinggi bank tersebut. Sebagai gantinya, Massimo ingin uangnya dikembalikan dan ditambah bunga 10%. Kemudian bank tersebut pun setuju, dan berjanji akan mengembalikan uangnya ditambah bunga 10%. Lalu adegan berpindah di kota lain yang bernama Warsaw, Polandia, yang sedang mengadakan rapat dengan beberapa para petinggi hotel. Salah satu petinggi hotel yang bernama Laura Nan Bahenol, mengatakan, tidak becusnya manajer hotel dalam mengelola keamanan hotel. Kemudian Laura memberikan masukan untuk bisa mengait kembali pelanggan mereka. Laura Nan Bahenol mengatakan, ide yang disampaikannya akan meningkatkan minat pelanggan, untuk kembali memilih hotel mereka, jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Setelah rapat selesai, Laura langsung kembali pulang ke apartemennya, yang ia tinggali bersama dengan kekasihnya yang bernama Martin, si botak. Di saat itu, Laura sedang kepengen mantap-mantap, dan ingin sekali berhubungan badan dengan Martin, si botak, tetapi Martin menolaknya, karena pada saat itu, Martin sedang fokus main judi slot dari komputernya. Akhirnya Laura pun memuaskan dirinya menggunakan alat pemuas, untuk memenuhi hasratnya yang tidak tertolong. Dasar Martin si botak yang malang nan bodoh. Hari pun berganti, di mana Massimo sedang berada di pesawat pribadinya dalam perjalanan menuju Italia. Di sisi lain, adegan menampilkan Laura Nan Bahenol dan Martin si botak sedang merayakan ulang tahun Laura yang ke-29. Martin memberitahu semua orang yang ada di sana kalau pacarnya sedang berulang tahun pada hari itu. Bukannya bersikap romantis, Martin si botak malah bersenang-senang dengan teman-temannya, yang membuat Laura menjadi marah kepadanya dan mendorongnya ke kolam renang. Kemudian malam harinya, Laura Nan Bahenol mencoba menenangkan dirinya dengan berjalan-jalan sendirian di sela-sela kota itu, tetapi ia disekap dari belakang oleh orang yang tidak ia kenal dan diculik. Saat tersadar, Laura terkejut, karena ia berada di ruangan yang dipenuhi lukisan wajahnya. Rupanya Massimo lah yang menculik Laura. Massimo menjelaskan bahwa dia sangat mengagumi Laura, karena dia teringat dengan wanita yang ia lihat 5 tahun lalu di pinggir pantai. Dan Massimo mau Laura Nan Bahenol mencintainya sama seperti Massimo mencintai Laura. Tentu saja, Laura Nan Bahenol menolaknya, karena ia bahkan tidak mengenal siapa Massimo. Massimo memberikan waktu selama 365 hari untuk membuat Laura jatuh cinta kepadanya, dan selama itu juga, Laura Nan Bahenol akan tetap ada di dekatnya. Bila dalam waktu 365 hari lamanya Laura tidak juga mencintainya, Massimo akan melepaskannya. Keesokan harinya, Massimo mengajak Laura untuk berbelanja pakaian yang dia butuhkan. Tiba-tiba, Massimo masuk ke dalam ruangan, di mana pada saat itu Laura Nan Bahenol sedang menggunakan pakaian yang seksi. Tetapi Massimo terkejut, karena Laura yang malah mengajak Massimo mantap-mantap pada waktu yang tidak tepat.
Lalu Laura kecewa kepada Massimo, karena dia sudah menggunakan pakaian seksi tersebut, tetapi Massimo malah menolak diajak mantap-mantap olehnya. Lalu Laura melempar pakaiannya dan pergi meninggalkan Massimo. Pengawal yang melihat itu ingin mengejarnya, tetapi Massimo melarangnya. Keesokan harinya, Massimo dan Laura menghadiri sebuah pesta dansa. Mereka melakukan dansa berdua layaknya sebuah pasangan. Tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan cantik bernama Anna. Anna adalah cinta pertama dan mantan kekasih dari Massimo. Melihat itu, Laura merasa kesal dan kecewa kepada Massimo, karena ternyata Massimo masih berhubungan baik dengan Anna mantan kekasihnya. Lalu adegan berpindah, di mana Laura sedang berada di kamar mandi, di mana ia merenungkan kekecewaannya kepada Massimo. Tidak lama kemudian, Massimo datang dan menjelaskan kalau dia mencintai Laura saja, bukan Anna mantan kekasihnya. Setelah cukup lama meyakinkan Laura bahwasannya Massimo mencintainya, kemudian Massimo menciumnya dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya, Laura bertemu dengan bestie lamanya yang bernama Olga. Olga bertanya apa yang dilakukannya selama ini. Laura menjelaskan kepada bestinya, bahwasannya dia jatuh cinta kepada seorang pria tampan seperti saya, yang bernama Massimo. Bestinya mendengarkan seluruh curhatan Laura, sambil menarik sebatang rokok Magnum Filter. Kemudian adegan berpindah, di mana mereka sedang berada di sebuah klub malam. Dan ternyata di klub malam tersebut ada Martin si botak, mantan kekasihnya. Martin mencoba meyakinkan Laura Nanbahenol untuk kembali bersamanya dan seperti dulu masa-masa pacaran di bangku SMA. Tetapi Laura menolaknya, karena sekarang dia sudah mencintai laki-laki yang punya rambut dan juga tampan. Lalu Laura kembali ke kamarnya dan meninggalkan Martin si botak di klub malam tersebut. Ternyata di dalam kamar itu sudah ada Massimo yang sedang menunggunya. Lalu adegan mantap-mantap pun terjadi lagi. Setelah selesai melakukan adegan ranjang tersebut, Massimo melamar Laura Nanbahenol untuk menjadi istrinya, dan tentu saja, Laura langsung menerima Massimo menjadi suaminya. Kemudian adegan berpindah, di mana Massimo mengajak Laura untuk berbelanja pakaian, karena mereka akan menghadiri pernikahan bestainya. Di pesta tersebut juga, Massimo bertemu dengan orang tua Laura, untuk pertama kalinya. Setelah Laura yakin dengan Massimo, dan dengan restu dari orang tua Laura, mereka akan mempersiapkan pernikahannya. Laura yang pada saat itu sedang bersama dengan bestainya, pergi membeli gaun pengantin. Sementara Massimo sedang menyelesaikan bisnisnya. Pada saat mereka melakukan perjalanan pulang, untuk menemui Massimo, Marco, pengawal Massimo, menerima informasi bahwasannya Laura akan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Marco berusaha menghubungi Massimo, tetapi pada saat yang sama, Massimo sedang dalam teleponan dengan Laura. Karena itu, Marco mengencangkan mobilnya dan berlari sangat cepat, sampai jatuh dikit, agar cepat sampai menemui Massimo. Namun pada saat Marco menemui Massimo, Massimo mendapat kabar kalau Laura sudah tewas dibunuh. Massimo sangat kecewa dan merasa sedih setelah mendapat kabar kematian Laura, dan film pun berakhir. Untuk yang kedua kalinya, Massimo merasakan kesedihan yang sangat mendalam, di mana di awal film menampilkan ayahnya tewas dibunuh, dan sekarang kekasihnya juga ikut dibunuh oleh orang yang tidak ia kenal. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kamu mungkin memegang tanganku untuk sementara waktu, tetapi kamu memegang hatiku selamanya, anjay. Saya Joe, dan beserta seluruh staf tata usaha, mengucapkan terima kasih. Sayonara.